Halo sahabat-sahabat jelam semua, kembali lagi di channel YouTube cerita horor dari Jeritan Kelam. Di sini lagi-lagi gua, si pria bersuara seksi, akan membawakan beragam kisah-kisah horor yang kelam dan tentunya tidak masuk di akal. Oke, jangan lupa kalian subscribe, komen, dan like video ini supaya gue bisa terus membagikan kisah-kisah kelam yang menyeramkan kepada kalian. Dan ya udah, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita lanjut ke ceritanya. Let's go, baby. Dia meninggal di tempat tinggalku. Namaku Raka. Aku adalah anak tunggal dan sekarang aku adalah siswa sekolah menengah atas di salah satu kota yang ada di Pulau Kalimantan. 2 bulan yang lalu, aku masih menetap di Jakarta. Tetapi, karena ayahku mendapat pekerjaan yang cukup menggiurkan, akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke Kalimantan. Orang tuaku juga memutuskan untuk membeli rumah di Kalimantan. Dan yang aku tahu, rumah tersebut bukanlah rumah yang baru. Sudah beberapa keluarga pernah tinggal di situ. Awalnya orang tuaku sempat ragu untuk membeli rumah tersebut, karena harganya sangat di bawah rata-rata. Tapi, karena dilihat bahwa struktur bangunan rumah tersebut masih sangat bagus, dan lokasinya pun sangat strategis, serta dekat dengan tempat ayahku bekerja, akhirnya kami memutuskan untuk membelinya. Rumah tersebut memiliki bangunan 2 lantai, dan aku sangat excited untuk memilih kamar yang ada di lantai 2. Karena menurutku lebih luas, dan rasanya lebih adem berada di atas. Hari pertama aku dan keluargaku sampai di rumah baru tersebut, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore di hari Sabtu. Akhirnya ayahku memutuskan untuk tidak langsung melakukan beres-beres, karena waktu yang sudah dekat ke maghrib. Pagi yang cerah pun menyapa. Dengan rasa semangat, aku terbangun dari tidur di kamar baruku. Dan aku pun segera melompat dari kasur empuku dan langsung bergabung dengan kedua orang tuaku untuk membantu mereka melakukan beres-beres rumah. Aku heran, kenapa rumah yang masih bagus ini ditinggalkan oleh pemilik lamanya. Mungkin pemilik lama tersebut sudah kebanyakan uang, pikirku. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Tidak terasa, aku dan orang tuaku sudah beres-beres selama 7 jam. Akhirnya sebagian besar ruangan sudah rapi. Saat itu pun aku bergegas untuk mandi karena sudah banyak debu yang menempel di seluruh area tubuhku. Aku mandi di kamar mandi yang ada di lantai 2, samping dari kamarku. Di saat aku mandi, aku merasakan keheningan yang terjadi di lantai 2 rumah itu. Karena memang orang tuaku berada di lantai 1. Tapi tiba-tiba, aku mendengar ada suara-suara samar anak kecil yang berkata, "Hai, aku punya teman baru." Sambil beberapa kali mengulang pernyataan tersebut dan diakhiri dengan perasaan kegirangan. Aku bersikap biasa saja, karena mungkin itu adalah anak tetangga yang sedang main di samping rumahku. Setelah selesai mandi, ibuku menyuruhku untuk membeli gula dan kopi di warung dekat rumahku. Aku pun segera keluar membelinya, sekalian menyapa para tetangga baru di sana. Lalu setelah sampai warung, aku ditanya oleh pemilik warung. "Dek, kamu orang yang nempatin rumah 2 lantai di depan itu ya?" Aku menjawab dengan nada sopan. "Iya, Bu. Saya baru pindahan dari Jakarta dan baru sampai kemarin sore. Ini juga baru selesai beres-beres rumah baru, Bu." Setelah itu, ibu tersebut langsung menatap dengan tatapan khawatir. Seolah-olah ingin berkata, sebaiknya jangan tinggal di sana. Lalu aku penasaran dan bertanya kepada ibu tersebut. "Wah, Bu, kalau sore gini banyak anak kecil yang main ya, Bu?
Soalnya tadi pas aku mandi, aku mendengar ada suara anak kecil yang sedang girang bermain. Ibu warung itu menatapku dengan sedikit heran. Dan beliau pun berkata, "Waduh dek, di samping rumah kamu itu nggak ada anak kecil. Yang tinggal di sana pun suami istri yang baru menikah. Anak ibu pun sudah besar dan sekarang sedang merantau. Mungkin kamu salah dengar kali, soalnya di sekitar sini tidak ada keluarga yang punya anak kecil. Ada di rumah sekitar 100 meter di sana, itu pun bayi yang masih 8 bulan. Jawab ibu warung tersebut. Lalu, suara yang aku dengar tadi itu suara siapa, gumamku. Karena aku yakin sekali, jika aku benar-benar mendengar suara anak kecil. Tapi aku bersikap bodoh amat dan masih positif. Mungkin anak dari desa sebelah yang sedang main ke sini. Akhirnya aku kembali pulang dan pamit kepada ibu warung tersebut. Tapi sialnya, dimulai dari saat aku pulang tersebut, hal-hal janggal yang di luar nalar mulai banyak datang padaku. Saat aku sampai di depan rumah, aku melihat ada seorang wanita yang sedang bersender di samping kiri tembok rumahku. Dia memakai daster berwarna putih, rambut yang diikat satu ke belakang, dan dengan wajah yang berlawanan dari arahku, jadi aku tidak dapat melihat wajahnya. Aku ingin menyapanya. Siapa tahu dia adalah tetanggaku yang dibilang ibu warung tadi. Akan tetapi aku harus segera mengantar kopi dan gula ke dapur karena ibuku sudah menunggu. Jadi aku putuskan untuk menyapanya setelah aku mengantar kopi dan gula. Setelah aku keluar rumah lagi, ternyata sosok wanita tersebut sudah tidak ada. Ya, semoga saja itu manusia deh. Bukan sosok yang tak kasat mata, kataku sambil menenangkan diri. Pada malam harinya, aku sedang menyiapkan buku yang harus dibawa saat ke sekolah besok. Lagi dan lagi, kejadian janggal mendatangiku. Di saat aku sedang duduk di atas tangga, sambil memainkan gadget dan mengambil buku, aku melihat sosok anak kecil di lantai 1 sedang berlari. Dari arah pintu masuk ke arah dapur. Aku yakin sekali dengan apa yang aku lihat. Dan aku merasa tidak halu. Dengan sedikit pucat, aku langsung lari masuk ke dalam kamarku dan menguncinya. Karena hal bodoh jika aku harus mengecek lantai 1. Di situ orang tuaku pun sudah masuk ke dalam kamarnya di lantai 1. Tak berapa lama kemudian, kali ini kamarku diketok-ketok dari luar. Aku curiga, karena biasanya jika orang tuaku yang mengetok, pasti mereka sambil menyebut namaku. Tapi ini berbeda, tidak ada suara orang sama sekali. Akhirnya, aku mengumpulkan semua keberanianku untuk membuka kamar, karena takutnya itu memang benar kedua orang tuaku. Tapi ternyata, hal yang aku lakukan akan aku sesali seumur hidup. Perlahan aku membuka kunci pintu kamarku. Dan setelah aku menarik pintunya, aku melihat di ujung balkon dalam atas lantai 2, terdapat sosok wanita tadi yang aku lihat di sore hari. Tapi kali ini wajahnya menghadap ke arahku. Seketika aku hanya bisa diam terpaku di saat aku melihat bagian leher wanita tersebut yang hampir putus terlepas dari tubuhnya. Dan bagian depan dress putihnya yang terdapat bercak darah segar. Seumur hidup baru kali ini aku melihat penampakan nyata yang membuat aku sedikit mual dan rasanya ingin pingsan. Dengan tubuh yang bergetar, aku mencoba menutup pintu kamar dan langsung berteriak memanggil kedua orang tuaku. Untungnya kedua orang tuaku mendengar teriakanku dan langsung segera datang ke kamarku untuk menanyakan hal apa yang terjadi. Ketika mereka membuka pintu kamarku, ternyata sosok wanita tersebut sudah hilang entah kemana. Dan aku langsung menceritakan tentang hal yang aku alami barusan. Dan akhirnya, pada malam itu diputuskan
bahwa aku sementara tidur bersama orang tuaku di lantai 1. Benar-benar kejadian horor yang tidak masuk di akal gumamku. Keesokan paginya, aku pergi ke sekolah baru. Semoga saja dengan pergi ke sekolah, aku bisa melupakan kejadian yang aku alami tadi malam. Jam telah menunjukkan pukul 3 siang. Aku bergegas untuk pulang ke rumah. Rasa lelah lumayan menyerangku pada siang hari ini. Ketika aku sampai di rumah, aku melihat kedua orang tuaku sudah memakai baju rapih dan bersiap untuk pergi makan bersama atasan dari kantor ayahku. Aku dilema antara ikut atau tidak. Jika aku ikut, ada banyak tugas sekolah dari sekolah yang harus dikumpulkan besok. Dan pada saat itu tubuhku sedang lelah. Sedangkan jika aku tidak ikut, aku khawatir mengalami kejadian seperti tadi malam. Setelah pertimbangan yang cukup memakan waktu, akhirnya aku memutuskan untuk tidak ikut dan tetap di rumah. Akan tetapi, aku akan menelpon temanku dan menyuruh untuk menemaniku di rumah. Akhirnya, kedua orang tuaku pun setuju dengan saran itu. Lalu, orang tuaku segera bergegas untuk berangkat, dan temanku pun sedang dalam perjalanan menuju rumahku. Tapi kesialan sedang sering mengunjungiku sepertinya. Ternyata 15 menit berlalu, temanku menelpon dan mengabari jika dia tidak bisa datang ke rumahku. Karena ibunya pingsan di rumah dan harus mengantarnya ke rumah sakit. Aku sedikit kecewa, tapi harus memakluminya. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi ke warung depan untuk sekedar nongkrong sampai dengan orang tuaku balik. Akan tetapi, ternyata warungnya tutup. Aku coba menelpon orang tuaku, tapi tidak diangkat. Mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya aku harus berada sendiri di rumah baruku ini. Keringat sedikit mengucur dari tubuhku. Di saat aku bersikap waspada terhadap kejadian janggal yang mungkin aku alami sore ini. 30 menit waktu berlalu, masih tidak ada hal yang menggangguku. Aku berpikir, mungkin setan tidak akan keluar setiap hari. Jadi aku sedikit lebih tenang. Akan tetapi, 10 menit kemudian, lagi dan lagi kejadian janggal muncul. Televisi yang ada di lantai 1 tiba-tiba menyala sendiri, dan volumenya otomatis full ke atas. Sial, pikirku. Jika aku tidak mematikannya, keluargaku akan dianggap mengganggu tetangga. Sedangkan jika aku mematikannya, aku takut akan bertemu hal yang seram lagi. Karena volume televisi yang makin mengganggu, akhirnya aku memberanikan diri untuk ke bawah dan mematikan televisi tersebut. Rasa takut bercampur rasa khawatir menyelimutiku. Akhirnya dengan cepat, aku segera mematikan televisi tersebut. Dan dengan sedikit berlari, aku menuju ke arah kamarku. Tapi tiba-tiba kesialan sepertinya kembali kepadaku. Setelah aku sampai di pertengahan tangga, di lantai atas, aku melihat sosok anak kecil sekitar umur 6 tahunan sedang memegang tiang tangga lantai atas dan sambil berkata, "Hai kakak, temenin aku main yuk. Aku kesepian di sini." Dan setelah selesai perkataan bocah tersebut, lagi dan lagi sosok wanita jahanam yang sudah 2 kali aku lihat kembali muncul di belakang bocah tersebut. Kali ini sosok wanita tersebut berkata dengan lirih, "Mas, tolong satukan leherku ini. Jangan tinggalkan kami berdua. Kami kesepian di sini." Diakhiri dengan tangisan yang sangat membuat seluruh badanku merinding. Dengan badan yang sedikit kaku, aku mencoba untuk menuruni tangga dan berusaha membuka pintu luar
agar bisa langsung lari kabur menjauhi dua makhluk seram tersebut. Di saat aku sudah berada di luar, aku langsung berlari ke arah rumah ibu warung. Dengan rasa panik dan kurang sopan, aku langsung menggedor-gedor rumahnya untuk meminta bantuan. Syukurlah ibu tersebut ternyata ada di dalam rumah dan mempersilahkanku masuk. Lalu aku diambilkan segelas air agar aku lebih tenang. Saat itu juga aku menceritakan semua kejadian yang aku alami ke ibu warung tersebut. Beliau menanggapinya dengan tenang, seakan hal itu sudah biasa terjadi. Akhirnya, beliau menceritakan kepadaku seluruh hal yang terjadi di dalam rumah tersebut. Beliau bercerita bahwa sekitar 15 tahun yang lalu, rumah yang aku tinggal sekarang dibangun dan ditempati oleh seorang janda kaya. Janda tersebut memiliki paras yang cantik dan menawan. Bahkan, banyak pria-pria yang mencoba mendekatinya. Selain karena parasnya, hartanya pun menggiurkan untuk dimiliki. Akhirnya, suatu hari terdapat pria beruntung yang mengambil hati janda tersebut. Akan tetapi masalahnya, pria tersebut masih sah menjadi suami orang. Perselingkuhan ini mulai terdengar di kalangan tetangga sekitar rumah janda tersebut. Bahkan, ibu warung itu sudah sering mengingatkan agar janda tersebut menjauh saja dari pria yang masih berstatus sebagai suami itu. Tapi janda tersebut menghiraukan saran dari ibu warung itu. Suatu hari terdengar kabar bahwa ternyata janda tersebut hamil oleh pria itu. Janda itu meminta tanggung jawab untuk menikahinya. Tapi di sisi lain, pria itu tidak mau menceraikan istri lamanya. Karena perasaan sayang yang sudah sangat besar. Akhirnya janda tersebut diketahui mengalami depresi. Dan pada suatu hari, dua sejoli tersebut terlihat bertengkar di depan rumah. Tetangga sekitar bahkan ibu warung tidak ada yang berani memisahkannya. Dan inilah merupakan awal terjadinya tragedi. 2 hari kemudian, ibu warung beserta tetangga mencium aroma busuk dari dalam rumah janda itu. Dan setelah pintu rumah tersebut didobrak, pemandangan ngeri terpampang dikala mereka melihat mayat janda tersebut sudah hampir membusuk dengan kondisi leher hampir putus, serta perut janda itu yang sudah dipenuhi oleh darah kering bekas tusukan benda tajam. Diketahui janda tersebut telah dibunuh oleh pria yang menghamilinya. Akhirnya setelah kejadian tersebut, rumah itu sulit untuk laku. Akan tetapi, beberapa tahun belakangan, sempat ada keluarga yang mengontrak, bahkan juga ada yang membeli rumah tersebut. Tapi dengan banyaknya gangguan, mereka tidak betah dan memutuskan untuk menjual rumah tersebut dengan harga yang di bawah rata-rata. Setelah 2 jam kemudian, kedua orang tuaku akhirnya pulang ke rumah. Dan mereka terkejut melihatku sudah berada di rumah ibu warung. Dan saat itu aku pun menceritakan seluruh gangguan yang terjadi padaku sore tadi. Didukung oleh cerita yang juga diceritakan ibu warung, akhirnya kedua orang tuaku memutuskan untuk sementara waktu mencari rumah yang akan dikontrakkan, sambil menunggu orang yang bersedia membeli rumah tragedi tersebut. Sekian kisah yang gue bawain saat ini. Semoga kisah ini mengandung banyak pelajaran dan tentunya membuat kita semakin mengerti bahwa selain kita sebagai manusia, di dalam bumi yang luas ini juga terdapat makhluk-makhluk lainnya yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Lagi-lagi sebagai bonus, gue akan melampirkan satu treat horor untuk kalian. Dan bagi kalian yang mengerti apa yang terjadi di treat tersebut, silahkan komen di bawah video ini. Namaku Ratri. Saat ini, aku adalah seorang mahasiswa. Aku tergolong pribadi yang suka bergaul. Di tempat kuliahku pun, aku memiliki banyak teman. Salah satu sahabat dekatku bernama Nur. Aku sangat dekat sekali dengan Nur. Bahkan, kami selalu mengerjakan tugas dan kegiatan sehari-hari bersama. Suatu hari Nur curhat kepadaku bahwa ternyata dia hamil di luar nikah. Dan dia tidak memberitahu siapa bapaknya. Aku pun kaget mendengar berita tersebut. Lalu aku berinisiatif menenangkannya dan memberi beberapa saran. Setelah bertemu Nur, aku pun bertemu dengan pacarku yang bernama David.
Aku menceritakan semua curhatan Nur kepada David untuk meminta saran darinya. Tapi David hanya diam saja tanpa ekspresi. 2 hari kemudian, aku mendapat kabar duka. Nur, sahabatku, ditemukan meninggal di tempat kosnya. Aku sangat sedih mendengar kabar tersebut. Tapi di sisi lain, pacarku David selalu bisa menenangkanku. Dan aku pun membalas rasa sayangnya dengan tidak memberikan pacarku beban yang berat untuk kehidupannya ke depan. Inilah akhir dari video ini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Akhir kata gue pamit. Bye.